Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, kembali lagi dengan saya, Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review ya mengenai perdagangan IHSG pada hari ini tanggal 13 Juni 2022. Jadi kalau kita tahu tadi pagi sepanjang perdagangan dari sesi 1 sampai sesi 2 IHSG turun terus ya. Jadi di awal perdagangan tuh langsung turun 2% sampai akhirnya di sesi 2 menjelang penutupan minus 1,2%. Jadi minusnya sudah mulai berkurang, tapi ya tetap kita lihat lumayan dalam minusnya ya. Oke, yang pertama di sini saya buka aplikasi HOTS PC ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya akun di Mira Aset Sekuritas, bisa langsung aja buka aplikasinya HOTS PC. Nah, caranya teman-teman tinggal masuk aja di www.miraaset.co.id. Nanti di situ ada pilihan HOTS download ya. Nah, teman-teman download di situ untuk HOTS PC. Nah, setelah download nanti login aja, tampilannya akan seperti ini. Nah, bagi yang belum punya akun Mira Aset, silakan bisa registrasi online dulu. Untuk link cara registrasinya atau panduannya nanti saya kasih di link deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa cek YouTube saya sebelumnya. Ya, kita langsung aja masuk di menu 0500 di sini ya. Nah, klik aja multichat 0500. Nanti grafiknya seperti ini. Ini sudah saya custom ya. Sebetulnya dia warnanya nanti hitam. Teman-teman bisa custom aja di menu ini, chart environment setting, diklik aja. Nanti di sini ada pilihan style. Nah, ini ganti aja kalau nggak suka yang backgroundnya hitam. Ini kan pinggirnya hitam nih. Nah, kalau settingan standarnya dia warnanya hitam. Teman-teman ganti aja warna putih. Kemudian nanti kalau nggak mau ada garis-garis putus-putusnya di grafiknya, ini tinggal unchecklist aja. Oke ya, seperti itu. Terus kalau mau ngecek IHSG, teman-teman bisa langsung diklik di pojok kiri atas yang ada tanda panah ke bawah. Nah, ini pilih aja indeks. Nah, ini kita ganti composite ya, atau IHSG. Nah, jadi setelah saya ganti di composite, di sini ada grafiknya IHSG ya. Nah, ini saya perbesar. Jadi ini adalah pergerakan IHSG. Nah, kita tahu IHSG terakhir all time high itu di bulan April tanggal 11 2022 di 7.355. Nah, kemudian dia candlestick-nya atau harga sahamnya turun di bawah garis MA5 atau garis warna merah. Nah, setelah itu crossing dengan MA20. Nah, disinilah tren IHSG mulai patah ya. Jadi dia uptrend dari bulan 9 September di sini trennya naik. Nah, di sini mulai all time high. Nah, di sini dia trennya patah karena candlestick-nya turun atau dead cross di bawah MA20. Nah, ini terjadi pada saat tanggal 9 Mei ya. Ini tanggal 9 Mei 2022 setelah libur panjang Lebaran. Nah, dia turun tajam satu hari turun 4,59% dengan harga terendah di 6.896. Kemudian hari berikutnya dia juga masih turun tanggal 10 bulan Mei. Dia turun 3%, harga terendahnya di 6.662 IHSG-nya. Kemudian berikutnya dia sempat rebound untuk menutup gap. Kemudian di hari keempat, tanggal 12 Mei 2022, IHSG kembali turun di 6.576. Nah, ini turun 3,5%. Low-nya 6.576. Nah, kemudian berikutnya dia sempat naik di hari berikutnya, hari kelima, IHSG
tanggal 13 ya. Ini sempat naik kemudian turun lagi 1,36% minusnya 6.509. Dan ini memang sudah di dekat support. Setelah itu IHSG rebound dengan bergerak naik terus-menerus dari tanggal 13 Mei. Nah, ini bergerak di atas garis MA 5 merah ya. Nah, gimana sih Mas kita ngelihat IHSG itu ataupun harga saham manapun, kita tahu harga sahamnya sudah akan mengalami pembalikan arah. Indikasi yang pertama adalah dengan adanya candlestick berbentuk hammer. Jadi ini berbentuk hammer, kayak palu ya kalau kita lihat. Kemudian ada ekornya panjang ke bawah. Nah, ini menandakan tekanan buyer dari investor itu sudah mulai ada. Demandnya sudah mulai kuat daripada supply-nya. Seperti itu ya. Indikasi yang kedua, kita bisa melihat atau mengecek dengan bantuan indikator Bollinger Band. Nah, ini Bollinger Band itu yang garis biru ini, garis oranye ini namanya Bollinger Band. Nah, ini kalau candlestick-nya udah masuk ke dalam, nah ini berarti sudah mulai reversal atau awal mulai terjadinya uptrend. Ketika candlestick sudah tembus di atas garis MA5 yang warna merah ini, nah itu berarti sinyalnya semakin kuat untuk trennya naik. Nah, sejak dia mantul dari tanggal 13, nah, IHSG uptrend-nya naik terus ya. Trennya naik terus, uptrend secara jangka pendek, sehingga garis MA5 yang warna merah ini golden cross dengan garis middle Bollinger Band atau garis warna hijau MA20 ini ya. Ini crossing, ini signal buy. Kalau kita mengikuti indikator MA. Jadi di sini dengan berpotongannya garis MA5 dan MA20 ini menandakan IHSG ini sudah mulai tren kuat ya secara short term. Nah, namun ketika kemarin sudah nutup gap di sini, gap down, bekas gap down ini di tanggal 28 bulan April, ini udah ketutup ya, ini udah ketutup. Nah, sama candlestick ini rata-rata resisten. Nah, akhirnya gagal ditembus, IHSG-nya akhirnya turun. Ya, turun. Ini di sini kemarin tanggal 9 bulan Juni. Jadi sama ya. Ini tanggal 9, ini juga kemarin tanggal 9 Juni. Pas kebetulan sama. Kemudian tanggal 10 dia masih merah. Masih merah dalam. Ya, kalau dilihat sih low-nya minus 1,83%. Nah, hari ini terjadi gap down yang cukup besar di sini. Jadi low-nya di 7.051 kemarin tanggal 10. Nah, hari ini low-nya di 6.924 minus 2,28%. Dan ini ada gap yang cukup lebar di sini. Nah, ini biasanya membuka ruang untuk IHSG mengalami reversal atau pembalikan arah ya. Paling tidak technical rebound sesaat lah. Nah, dan sedangkan ini kita lihat bentuknya candlestick-nya hammer. Sama kayak ini. Ya, IHSG bentuknya candlestick-nya hammer. Jadi saya optimis kemungkinan besok hari Selasa IHSG paling tidak akan nutup gap-nya dulu ya. Nah, paling tidak akan nutup gap-nya dulu. Nah, kalau semisal nanti ditutup gap dengan kenaikan yang cukup signifikan, nah kemungkinan tren penurunan ini sifatnya masih sementara ya. Masih cooling down lah istilahnya. Tapi kalau semisal besok ternyata ditutup gap-nya, cuman pada saat sesi 2 atau closing, IHSG-nya turun lagi, berarti dia ada potensi untuk turun di bawah garis hijau ini atau di garis MA20 untuk ngetes di sini lagi. Nah, kira-kira di sekitar supportnya kalau kita tarik garis di sini di sekitar ini ya 6.970-an.
Nah, ini juga nanti bisa turun lagi nih sampai 6.900 dan ini juga bisa turun lagi ke support berikutnya ke 6.850. Yang jelas di sini IHSG kalau saya lihat trennya masih sideways ya. Jadi dia belum bisa menembus all time high-nya lagi di 7.300. Nah, di sini sudah mentok kena resist terus akhirnya turun. Nah, kalau seperti ini sebagai trader apa sih yang harus kita lakuin? Nah, kalau semisal teman-teman strateginya swing, yang teman-teman kemarin swing dari sini, ya mungkin sudah mengurangi porsinya ya, teman-teman. Mungkin yang sudah profit, mulai take profit aja, terus jaga-jaga, mungkin 70-90% cash. Siapa tahu nanti ada dikasih diskon lagi sampai 6.800 atau bahkan syukur-syukur bisa balik lagi nih ke sini sekitar 6.500 gitu ya. Ini mengenai review IHSG. Nah, kalau kita lihat di sini review IHSG ini, kenapa sih IHSG hari ini turunnya cukup dalam? Karena kita tahu tadi kemarin malam tuh indeksnya US Dow Jones ya, turunnya cukup dalam. Kemudian hari ini rata-rata bursa regional Hang Seng di Cina juga rata-rata turun cukup dalam. Akhirnya IHSG ngekor bursa regional. Nah, kalau dilihat sebetulnya penurunan IHSG ini tidak diikuti dengan arus outflow atau asing yang out ya dari bursa. Jadi walaupun IHSG turun cukup dalam, tapi asing masih mencatatkan net buy di bursa saham kita gitu loh. Jadi itu yang sebetulnya poin penting yang nggak perlu kita takutkan dengan IHSG. Beda ceritanya di tanggal 9 bulan Mei waktu setelah libur panjang hari lebaran. Pada saat itu asing net sell-nya lumayan gede. Jadi asing tuh 5 hari net sell hampir 7 triliun pada saat itu. Nah, sedangkan 2 hari terakhir ini asing belum mencatatkan net sell yang sangat besar. Bahkan hari ini ketika IHSG turun, asing malah net buy sekitar 300 miliar. Jadi itu sebetulnya poin penting atau sentimen bagus yang harus kita pegang. Jadi kita nggak perlu panik dengan komentator atau berita-berita di pasar atau isu-isu di berita di luar sana yang mengatakan IHSG akan jatuh dalam lagi kayak gitu. So kalau semisal IHSG akan jatuh dalam lagi, ngapain gitu? Kita bukannya malah takut, kita harusnya malah senang karena kita dapat harga yang diskon seperti di bulan ini, Mei tanggal 9 gitu loh. Nah, salah satu faktor pendukung IHSG turun cukup lumayan dalam karena adanya, ini ya, kekhawatiran investor mengenai inflasi AS yang belum mencapai puncaknya. Karena kalau misalnya teman-teman lihat di, Trading Economics, di websitenya Trading Economics itu, kalau dicek data ekonomi AS, inflasinya mencapai 8% gitu loh. Nah, kemudian dengan inflasi yang tinggi ini, Amerika mulai agresif menaikkan suku bunga yang mungkin lebih besar dari sebelumnya. Cuman sebesar-besarnya Amerika menaikkan suku bunga ya suku bunganya masih kisaran 1% kayak gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat suku bunganya Amerika ini sekarang posnya di kisaran 1% dan suku bunga acuan di Indonesia sekarang kisaran 3,5%. Mas, kenapa sih? Apa hubungannya antara suku bunga Amerika dengan suku bunga di Indonesia? Dan karena Amerika ini sebagai ini ya bank sentral dunia ya, jadi dia sebagai negara adidaya dengan ekonomi terbesar di dunia. Jadi apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika itu berpengaruh dengan perekonomian global. Namun sebetulnya kita juga nggak boleh terlalu takut ya, karena di Indonesia sendiri kita juga dari sisi fundamental juga ekonominya juga kita masih bagus gitu loh. Sekarang juga COVID juga sudah mereda, kemudian ekonomi sudah mulai normal lagi. Kemudian kalau kita lihat GDP Indonesia dengan Amerika itu jauh. Sekarang Indonesia di kisaran 5% ya.
Dan Indonesia ini recovery-nya paling cepat karena tidak 100% lockdown kayak di negara-negara barat maupun di US, di Amerika sana gitu loh. Nah, jadi nggak perlu terlalu panik ya. Jadi ini sebagai kesempatan untuk kita malah momentum untuk cari-cari saham yang posnya lagi murah atau lagi diskon gitu. Oke, itu mengenai review IHSG. Kemudian berikutnya kalau kita lihat dari market hari ini ada beberapa sektoral yang turun. Jadi teman-teman bisa aja masuk ke menu ini ya, indeks detail ya, kodenya 0150. Nah, ini bisa ngeklik di posisi indeks, kemudian pilih 0150 indeks detail. Nah, ini diklik aja. Nah, di sini teman-teman akan ditampilkan beberapa indeks ya, baik IHSG, Composite, kemudian LQ45, JI, Jakarta Islamic Index, Kompas 100, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita lihat beberapa sektor di sini, teman-teman bisa melihat ya, ada IDX Basic. Di sini penurunannya 2,95%. IDX Energy turunnya lumayan dalam, 3%. IDX Tekno juga seperti itu. Nah, di sini bisa saya rangkum ya. Jadi sektor yang paling turun cukup dalam ini diikuti di sektor tekno, kemudian ada sektor energi, minus 3,4%, tekno 3,42%, kemudian bawahnya ada IDX basic, sektor basic atau industri dasar itu minus 2,95%, IDX cycle minus 2,18%. Terus kemudian ada IDX industri minus 2,24%, IDX infrastruktur minus 1,98%, kemudian finance minus 1,56%. Kemudian investor asing mencatatkan net buy senilai 323 miliar. Kemudian rupiah terdepresiasi atau turun ke 14.680. Nah, itu ya mengenai review sektor yang turun. Nah, di sini kalau kita lihat ada hal yang menarik yang patut kita cermati, bahwasanya penurunan paling dalam di IHSG ini disumbang oleh sektor energi nih, mencapai 3%. Nah, sektor energi itu apa aja Mas Anton? Ada namanya sektor batubara, ada namanya sektor metal. Metal tuh di dalamnya ada Antam, ada Inco, ada Timah, kemudian ada beberapa perusahaan yang sektor logam-logam lah, kemudian ada minyak. Nah, terutama di sektor batu bara ya, ini kalau saya amati selama perdagangan tadi mengalami penurunan yang cukup dalam. Nah, sebetulnya ada apa nih di sektor batu bara ini? Kalau saya lihat sih, indeks coal atau indeks acuan batu bara dunia itu masih ini ya, kemarin memang sempat turun, tapi kalau dilihat grafiknya masih dalam posisi uptrend naik. Kemudian harga batu bara dunia juga masih menyentuh kisaran 390 US per ini ya, per metric ton. Nah, kemudian kalau kita lihat sebetulnya belum ada indikasi tren dari grafik atau indikator dari harga batu bara dunia ini akan turun. Nah, ditambah kalau kita lihat Rusia sama Ukraina ini masih belum selesai. Apa hubungannya Mas Rusia sama Ukraina? Jadi Rusia ini kan kita tahu ya, Rusia itu negara ketiga penghasil minyak terbesar di dunia. Kemudian Ukraina juga salah satu negara penghasil ekspor gandum terbesar di dunia. Dua negara ini yang melakukan agresi militer, Rusia yang melakukan agresi militer ke Ukraina yang terus-menerus sampai sekarang itu menyebabkan beberapa harga komoditas di dunia itu naik. Naik lumayan tinggi. Tidak menutup kemungkinan juga di batu bara. Salah satu poin penting yang menyebabkan batu bara sampai sekarang dia naik signifikan dan uptrend karena pengaruhnya adalah perang ya atau isu geopolitik di luar negeri.
Nah, dengan, kita melihat bahwa faktor-faktor tersebut masih belum selesai, sebetulnya sektor komoditas, batu bara ini masih belum selesai kalau kita lihat, sentimennya masih belum selesai. Nah, kenapa nih kok hari ini turun cukup lumayan dalam ya. Jadi kita sekarang mulai, melihat ya, apakah penurunan dari, sektor batu bara ini diiringi dari arus, foreign outflow atau asing keluar atau asing jual bersih di saham-saham sektor, energi terutama di batu bara. Mari kita cek ya teman-teman ya. Jadi, pertama-tama kita bisa masuk ke menu stop price ya. Stock price ini kodenya 0001, teman-teman bisa masuk di menu quote, kemudian pilih stock price, kodenya 001. Nah, di sini misal saya ketikkan PTBA, Bukit Asam ya. Nah, di sini sebelah kanannya teman-teman bisa ngelihat ya beberapa menu. Di sini ada pilihan financial. Nah, ini kita klik kalau misalnya teman-teman belajar fundamental perusahaan atau laporan keuangan perusahaan, di sini sudah muncul otomatis ya laporan keuangan PTBA. Nah, kita tahu di kuartal 1 kemarin PTBA juga labanya naik cukup signifikan, terlihat dari EPS-nya yang semakin meningkat, kemudian dari sisi PER-nya juga masih di bawah 5 kali atau 4,9. Artinya secara valuasi sebetulnya saham ini cukup murah, kemudian dari DER-nya dia juga hutangnya juga rendah sekali. Nah, kita tahu memang di sektor batu bara beberapa laporan keuangannya yang keluar memang rata-rata fantastis gitu loh. Nah, dengan laporan keuangan yang bagus, ada yang ITMG kemarin labanya naik 1000%, kemudian PTBA yang kemarin bagi dividen dengan dividen yield 16%. Nah, itu membuat sektor ini sebetulnya sangat primadona ya di bulan-bulan sebelumnya. Kita tahu chartnya juga sangat strong uptrend gitu loh. Jadi apakah sektor batu bara ini sudah selesai gitu loh. Nah, mari kita lihat ya di sini ya. Jadi di finansial kita bisa geser ke kanan. Nah, di sini ada foreign. Ya, di sini ada foreign. Kalau kita lihat sekilas memang harga tertinggi PTBA selama 1 bulan terakhir ini ya, di bulan 5 sampai bulan 6, ini tertingginya di 4.630. Nah, ini asing mencatatkan net buy 59 miliar. Kemudian di bulan Mei, di akhir bulan rata-rata asing melakukan net sell. Jadi hampir 1 minggu ini, 2 minggu kayaknya ya. Nah, jadi 1 minggu kan 5 hari kerja ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini rata-rata merah semua ya asingnya. Nah, kemarin juga di tanggal 7 bulan 6, waktu PTBA ARB 2 hari ya. Ini ARB karena ex-date dividen. Jadi mungkin dia ARB sendirian dibanding batubara yang lain. Nah, ini asing mencatatkan net sell 150 miliar. Cukup besar juga ya di sini di tanggal 7. Tanggal 8 asing masih mencatatkan net sell 16 miliar. Namun di tanggal 9 ya, jadi di tanggal 9 waktu IHSG sudah mulai turun, asing malah mencatatkan net buy di PTBA 46 miliar. Tanggal 10 kemarin waktu PTBA turun minus 3,6%, asing masih mencatatkan net buy 12 miliar. Dan hari ini ketika PTBA diguyur dalam ya, low-nya di 3.740, asing malah menambah porsinya di 87 miliar. Nah, menarik nih. Ini menarik nih. Ini padahal IHSG turun cukup dalam, tapi asing malah akumulasi. Jadi tadi disampaikan di awal bahwasanya perdagangan hari ini, hari Senin tanggal 13 Juni 2022, asing total di pasar mencatatkan net buy 300 miliar. Nah, salah satunya di sini ada di Bukit Asam 87 miliar. Ya, terus kemudian kita cek Broksum ya di sini. Nah, ini kelihatan jelas di sini JP Morgan Sekuritas yang notabene sekuritas dari asing ya,
BK ini melakukan pembelian 149 ribu lot ya di sini. Kemudian ada YP Mira Aset Sekuritas. Nah, kemudian ada penjualan 139. Jadi sebetulnya sektor batu bara ini terutama PTBA ya yang agresif jualan ini lokal. Jadi kalau kita lihat di sini YP jualan di sini buy-nya 103, jualnya 139 ribu lot ya. Kemudian bawahnya ada CC, GR, PD, DX, AK. Dan rata-rata top sellernya didominasi oleh sekuritas lokal. Nah, jadi dalam hal ini memang lokal lebih dominan mengguyur di sektor batubara, terutama di PTBA. Oke, dari sisi foreign inflow dan outflow selesai. Mari kita cek dari sisi chartnya ya. Nah, kita ganti kompositnya PTBA. Nah, ini grafiknya PTBA ya, teman-teman ya. Jadi memang dia grafiknya uptrend sejak September ya. September 2021 dia uptrend terus ya. Terlihat dia grafiknya naik tangga terus di atas garis MA20. Mas, gimana sih kita nentuin saham itu uptrend apa enggak? Teman-teman lihat aja saham yang grafiknya di atas MA20, nah itu berarti dia uptrend. Nah, ini kemarin kena dividen trap ya. Ini ada gap down yang cukup dalam di sini karena dividen yield-nya 16%. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat MA5-nya sudah crossing dengan MA20. Nah, sebetulnya ini kalau kita lihat PTBA secara teknikal atau secara chart dia sudah mulai patah uptrend secara short term ya. Kalau kita lihat secara short term sudah mulai patah secara daily. Tapi kalau secara tahunan, weekly maupun monthly dia masih uptrend kuat. Nah, ini sudah crossing ke bawah. Kemudian kalau saya minimize, di sini ada volume, di sini ada MACD. Nah, MACD ini salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan saham ini trennya posisinya sudah mulai bullish atau bearish. Nah, MACD ini adalah pengembangan dari moving average. Kalau kita lihat MACD ini kalau semisal dia naik tangga atau naik gunung yang warnanya merah ini berarti dia posisinya trennya naik atau uptrend. Tapi kalau dia sudah posisinya turun di lembah seperti ini warnanya biru berarti dia lagi fase distribusi. Jadi kalau dia naik tangga warna merah ini dia akumulasi, kalau turun seperti ini dia distribusi. Dan ini PTBA ini secara teknikal sudah mulai distribusi. Namun secara short term ya, tapi secara valuasi maupun secara jangka panjang atau grafik secara tren mayor dia masih uptrend kuat. Nah, ini ya. Jadi kesimpulannya apakah di PTBA ini sudah patah uptrend? Kalau dari sisi apa namanya daily dia memang sudah patah gitu loh. Cuman dari sisi tren yang lebih besar dia masih uptrend gitu loh. Jadi kalau sesuaiin dengan tradingnya teman-teman aja. Kalau misalnya teman-teman tradingnya memang pendek ya masih bisa kalau semisal dipakai day trading maupun scalping. Tapi kalau semisal teman-teman strateginya swing trading, misalnya hold saham jangka waktu yang lama, misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3, bahkan 3 bulan, ya saran saya tunggu sampai harga saham atau candlestick-nya di atas garis MA20 kayak ini nih. Nah, ini sudah aman untuk kita masuki atau istilahnya kita hold udah aman. Kalau seperti ini dia memang nanti mungkin akan mencoba ngetes ke 4.000 atau bahkan di MA20 ya di 4.100 sekian. Nah, cuman kalau buat simpen secara swing ini belum siap kondisi chartnya. Oke ya, PTBA clear. Sekarang kita coba ITMG. ITMG kita coba analisis secara foreign inflow sama outflow-nya ya. Kalau kita lihat memang sekilas PTBA ini yang mengalami outflow besar-besaran ya. Jadi asing banyak jual di PTBA mulai dari tanggal 2 bulan Juni dari awal bulan. Ini sampai tanggal 10. Jadi ini merah terus ya. Jadi merah ini asing keluar terus.
Baru di tanggal 13 ini ketika tadi ITMG dia turun dalam, asing mencatatkan net buy di sini. Nah, ini terlihat AK ya, AK CS ya. CS ini melakukan akumulasi sekitar 5.000 lot, ada AK 8.000, kemudian top buy sama top sellernya YP, sekuritas kita retail ya, jadi banyak yang jual di sini. Oke ya, terus kita sekarang cek grafiknya untuk ITMG. Jadi kalau ITMG ini sebetulnya mirip ya, sama ya, karena kalau kita lihat secara Bollinger Band-nya dia juga sudah nengok ke bawah. Nah, ini juga sama dengan PTBA grafiknya. Nah, ini secara short term akan menguji ke support kisaran 31.200. Kemudian kalau gagal, kalau tembus lagi, maka akan mencoba ngetes lagi di sekitar 30.150. Nah, itu support kuatnya sih kalau saya lihat di sini. Nah, gitu ya kalau ITMG. Sama ITMG mungkin teman-teman bisa pakai strategi scalping atau day trading dengan memanfaatin peluang ketika IHSG misalnya besok atau lusa nutup gap-nya yang gede tadi, biasanya saham-saham batubara, saham-saham big cap dia akan lompat juga kalau semisal IHSG-nya mantul kenceng ya gitu. Jadi teman-teman manfaatin itu aja. Kalau swing saya untuk ITMG belum recommended deh. Kalau misalnya nanti dia sudah MACD-nya udah positif seperti ini, naik tangga, sudah mulai fase akumulasi lagi, mungkin boleh untuk kita swing. Nah, kalau sudah fase distribusi ini, kita bisanya cuma scalping aja dengan melihat support dan resistannya. Oke, ITMG udah clear. Sekarang kita masuk ke Adaro ya. Kita masuk ke Adaro. Jadi Adaro sama dengan PTBA ya. Kalau dari sisi foreign inflow-nya sama kayak PTBA polanya. Jadi 2 hari terakhir dia ada akumulasi malahan asing dan hari ini lumayan besar akumulasinya padahal si Adaro ini ARB gitu loh. Nah, beda dengan ITMG tadi yang mencatatkan net sell terus-menerus. Nah, di sini juga di tanggal 2 bulan Juni di awal bulan kemarin juga asing mencatatkan net buy 133 miliar dan ini 344 miliar dan ini merupakan angka yang cukup atau lumayan besar karena menurut saya ini juga asing akumulasi juga respon dari jadwal pembagian dividen yang dividennya juga lumayan besar kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini AK ya, ini AK lumayan juga akumulasinya lumayan gede. Ada U juga, ini asing, AK asing, U asing. MG ini lokal dan MG ini bandar yang anti mainstream juga, sering tiktokan banting saham dan saya percaya ini Adaro yang banting lumayan gede, yang buang lot paling gede ini adalah MG ya, MG, PD, YP. Tapi YP di sini masih mencatatkan net buy tipis ya. Belinya 234, jualnya 215. Oke, sekarang kita langsung masuk ke chartnya. Jadi kalau kita lihat chartnya untuk Adaro, untuk Adaro sebetulnya di sini menarik. Sebetulnya di sini menarik karena ada gap yang cukup besar di sini. Nah, biasanya gap seperti ini biasanya gampang ditutup. Jadi dia nggak lama-lama untuk nutup ya. Nah, kemudian kalau dilihat sih dia di sini udah mulai nekuk ya ini. Ini dari sisi MACD-nya dia udah mulai nekuk, udah crossing ke bawah, menandakan berakhirnya fase akumulasi. Nah, akan berubah menjadi fase distribusi. Nah, namun di sini ada gap di sini, jadi kita bisa manfaatin untuk scalping dan day trading ya untuk Adaro. Nah, tapi kalau dilihat dari secara monthly chart memang dia masih posisinya uptrend ya, uptrend kuat. Nah, cuman secara short term dia sudah mulai ada tanda-tanda nih, ada tanda-tanda. So far ini masih uptrend kalau kita tarik garis di sini ya. Ini kita tarik garis di sini ini
masih posisinya uptrend. Mungkin kalau ini ada dia jebol ke sini 3.000 ke bawah, mungkin sometimes mungkin dia akan tembus ke 3.000 ke bawah. Mungkin nanti dia akan mulai patah uptrend kayak gitu untuk Adaro. Oke ya, selanjutnya untuk ADMR. ADMR ini malah sudah fase distribusi ya. Terlihat jelas bahwa bentuk MACD-nya membentuk lembah di sini. Nah, kemudian di sini sudah terlihat Bollinger Band-nya sudah mulai nekuk ke bawah, grafiknya zigzag ke bawah ya ini. Nah, ini zigzag ke bawah. Nah, ini sudah fase distribusi. Kalau di ADMR saya saranin teman-teman wait and see dulu. Jangan beli apapun di ADMR. Ataupun nyicil juga jangan karena posisinya masih distribusi. Oke ya, itu ADMR, PTBA, kemudian ITMG tadi sudah, Adaro sudah, mungkin Indi ya. Ini juga batu bara. Indi ini sudah crossing ini MACD-nya crossing ke bawah sama juga. Nah, ini mungkin kalau kita lihat supportnya Indi di kisaran 2400 ini ya, 60 ya. Ini sekitar support kuatnya di sini. Jadi mungkin Indi akan menarik kalau dia turun di sekitaran ini. Tapi kalau misal jebol, apalagi dekat 2400 jebol, ya dia sudah fix, dia sudah downtrend gitu. Kita nggak perlu ngelirik lagi saham ini gitu. Jadi kesimpulannya di sektor batu bara ini termasuk PTBA, ITMG, Adaro, kemudian ADMR itu sebetulnya satu sudah masuk downtrend, contohnya ADMR. Sebetulnya sudah berada di persimpangan jalan ya, secara daily. Saya ngomong secara daily. Jadi sudah di persimpangan jalan. Kalau misalnya teman-teman saham-saham itu tadi dia tembus ke support bawah lagi yang saya sebutkan itu tadi ya mungkin secara daily trennya sudah patah gitu. Secara bulanan ya 1 bulan terakhir trennya udah patah karena udah di bawah MA20 jauh. Nah, mungkin teman-teman bisa wait and see dulu kalau semisal support-support yang saya sebutin tadi itu udah tembus untuk sektor batu bara. Tapi so far untuk jangka pendek kita melihat potensi IHSG untuk menutup gap dan kita masih bisa scalping atau day trading di saham-saham batu bara. Karena kita lihat harga komoditasnya juga posisinya masih bullish. Itu sih menurut saya mengenai review saham-saham di sektor batu bara ya teman-teman ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, maka teman-teman bisa like, comment, subscribe, dan share ya. Kemudian apabila teman-teman kepingin untuk melakukan pembukaan akun saham di Mira Aset, bisa langsung japri aja di nomor saya di link deskripsi di 085735144144 dan link panduannya nanti akan saya kasih di deskripsi. Oke ya, terima kasih atas perhatian teman-teman. See you next time video.